Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai, memimpin kami dari pagi hingga malam ini. Kami bersyukur untuk sukacita, damai sejahtera, dan berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami terbuka untuk mengerti akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Imamat pasal 19 ayat 9-10. Tertulis demikian. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sebuah pasar di kota Manado, sebuah truk pengangkut minyak goreng curah sedang menurunkan muatan di sebuah toko. Banyak jerigen minyak goreng yang dipindahkan dari truk ke dalam toko oleh para kuli angkut barang. Yang menariknya, di dekat truk itu ada seorang wanita tua yang mengais minyak goreng yang tertumpah di bak truk. Dan minyak yang ia kumpulkan lumayan cukup untuk memenuhi keperluannya hari itu. Tidak ada orang yang melarangnya. Ia dibiarkan mengambil minyak yang tertumpah sesuka hatinya. Dalam hidup ini, saudara, kita perlu mengingat akan orang-orang yang susah dan yang menderita. Tidak menindas mereka, tapi membangun agar mereka dapat hidup dengan baik. Dalam Imamat pasal 19 ayat 9-10, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan, kalau kamu panen, janganlah memotong gandum yang tumbuh di pinggir-pinggir ladangmu, dan jangan kembali untuk mengumpulkan gandum yang tersisa sesudah panen. Jangan kembali ke kebun anggurmu untuk mengumpulkan buah-buah anggur yang tertinggal sesudah kamu memetiknya pertama kali. Juga buah-buahnya yang sudah jatuh, jangan kamu ambil. Biarkan itu untuk orang miskin dan orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Firman Tuhan di sini mengajarkan kita untuk menunjukkan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama kita, yaitu orang-orang yang kurang beruntung daripada kita. Dalam konteks zaman imamat, orang miskin dan orang asing tidak memiliki sumber daya. Mereka seringkali menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan karena itu mereka begitu bergantung pada bantuan dan belas kasihan orang lain untuk dapat bertahan hidup. Kita bisa mengingat kisah Rut yang mencari sisa-sisa berkas gandum yang tersisihkan atau tercecer ketika panen di ladang yang dimiliki oleh Boas. Tuhan memerintahkan orang-orang Israel untuk tidak mengambil semua hasil panen mereka dan membiarkan beberapa di antaranya untuk orang-orang miskin dan orang-orang asing. Berkat yang Tuhan berikan bukan hanya untuk dipakai untuk diri sendiri, tapi ada bagian yang harus disediakan untuk orang-orang lain yang berkekurangan. Apa yang menjadi rema dari ayat-ayat ini buat kita, saudara? Yang pertama adalah, milikilah sikap hidup yang berbagi dengan sesama. Meskipun kita tidak hidup pada zaman imamat, pada zaman perjanjian lama, tapi prinsip-prinsip yang sama berlaku untuk kita juga yang hidup sekarang ini. Ada banyak orang yang hidup dalam kekurangan, dan kita yang mempunyai atau yang berkelebihan dapat melakukan bagian kita untuk membantu mereka yang memerlukan
dengan berbagai cara yang dapat kita lakukan. Tidak perlu kita memiliki ladang atau kebun untuk bisa membantu orang lain. Tapi apa yang bisa kita lakukan, kita kerjakan untuk memberkati sesama kita. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan akan dapat selalu menyediakan berkat bagi kita. Memberi tidak akan membuat kita kekurangan. Kita hendaknya memiliki kepercayaan, iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti menyediakan segala yang kita butuhkan. Kita tidak perlu menjadi serakah dan ingin memiliki semua yang kita inginkan. Dengan memberi, justru kita menunjukkan iman bahwa kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, mungkin ada di antara kita yang selama ini selalu merasa kurang dan selalu ingin memiliki semuanya. Mari belajar untuk memberi. Memberi tidak akan membuat kita kekurangan. Justru memberi akan membuat kita limpah berkat Tuhan. Kalau kita diberkati Tuhan dengan harta kekayaan, jangan lupakan sesama kita. Jadilah pribadi yang berlimpah kasih sayang dengan sikap memberi dan melayani orang lain. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami untuk memberi, untuk berbagi dengan sesama kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk tidak serakah, tidak hidup egois, tapi memikirkan orang-orang di sekitar kami. Hidup yang Tuhan berikan kepada kami, kami mau pakai supaya menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, jamah hati kami untuk penuh selalu dengan belas kasihan dan kasih yang daripada-Mu untuk kami tunjukkan kepada sesama kami. Malam ini Tuhan kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna, dan jalan keluar, mujizat, pertolongan yang ajaib Tuhan nyatakan. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.